Selebriti dikenal sebagai sosok kaya raya, bahagia, dan cepat menghasilkan uang yang banyak. Namun, siapa sangka ternyata para selebritis juga pernah terjerat utang. Tak tanggung-tanggung, ada beberapa artis yang pernah terlilit utang hingga miliaran rupiah. Ada banyak faktor yang menyebabkan para selebritis tanah air terlilit utang, mulai dari hidup glamor hingga terjerumus dalam pusaran judi online. Berikut ini tim Bintang Top telah merangkum sejumlah berita dari berbagai sumber terpercaya deretan artis Indonesia yang terlilit utang akibat judi online di tahun 2023. Denny Caknan. Artis Denny Caknan mengaku pernah terlilit utang judi online hingga mencapai 120 juta. Kisah tersebut dikatakan dirinya saat menjadi narasumber di acara salah satu YouTube podcast. Pria yang baru saja meminang selebgram Bella Bonita ini mengaku peristiwa tersebut terjadi sebelum ia menikah dengan Bella Bonita. Bukannya untung dalam bermain judi online tersebut, Denny Caknan mengaku terus merugi hingga terus terlilit utang mencapai 120 juta. Denny mengaku dulu dirinya melarat dan ingin cepat kaya, karena itulah ia mulai masuk ke dunia perjudian. Utangnya terus bertambah, Denny Caknan terjebak di lingkaran setan. Sampai akhirnya ia menyadari tak bisa begitu terus. Kala itu, ia hanya bisa menangis karena kelakuannya. Tak hanya judi, Denny Caknan juga pernah berjualan nomor togel di kampungnya. Menurut Denny, awalnya ia merasa terdesak karena orang tuanya juga punya utang. Ia pun mulai tergoda untuk berjudi. Sempat beberapa kali kalah dan rugi jutaan rupiah tidak membuat Denny bertaubat. Ia justru semakin pantang menyerah dalam berjudi dan ingin menang. Untuk berjudi sambil membayar utang, ia sempat menggadaikan ijazah SMP, SMA, sampai KTP ayah, ibu, dan kakaknya. Tapi, tidak ada satupun keluarganya yang tahu bahwa Denny punya banyak utang. Angela Lee. Angela Lee pernah berada di titik terendah dalam hidupnya lantaran dirinya pernah terbelit utang sebanyak 26 miliar hingga berakhir di balik penjara. Bahkan mantan suaminya, David Hardian Sugito, mengaku tak lagi kuat membayar semua utang Angela Lee. Angela Lee juga mengaku ingin mengambil jalan pintas untuk bunuh diri, di mana niatan tersebut didukung oleh suaminya. Terlebih, Angela Lee juga tak tahan dengan banyaknya orang yang berniat menghabisi nyawanya. Beruntungnya, Angela memiliki banyak teman-teman yang membantunya. Tidak hanya itu, Angela Lee juga pernah memiliki kasus hutang dengan Lee Jeong Hoon sebesar 225 juta. Akhirnya, Angela Lee bertemu dengan salah satu pengacara yang membantunya menyelesaikan kasus secara bertahap. Setelah bercerai dengan suami pertamanya, kehidupan Angela Lee membaik. Dia menikah lagi dengan pengusaha kaya dan menata kembali hidupnya. Kevin Aprilio. Kevin Aprilio, musisi sekaligus selebritis Indonesia ini, baru-baru ini membuat heboh netizen dengan pengakuannya yang pernah bangkrut dan memiliki utang hingga 17 miliar. Melalui akun Instagramnya @keviaprilio, Kevin sebenarnya ingin mengungkap siapa Vici Melania sebenarnya, sang kekasih yang menemani di masa-masa sulit. Dalam postingannya, putra pasangan musisi ADMS dan Memes ini menyatakan utang 17 miliar itu menjeratnya ketika berusia 25 tahun akibat gagal besar dalam bisnis trading forex. Trading forex merupakan salah satu bentuk instrumen investasi yang memiliki risiko tinggi, namun juga punya potensi untung yang tinggi. Kevin menceritakan dalam kondisi terjerat utang, ia sempat berpikir untuk bunuh diri, tetapi ia tetap berusaha tegar untuk menjaga nama baik kedua orang tuanya. Ia pun berusaha keras untuk menutupi masalahnya agar tidak tercium media. Di tengah kebangkrutan, keterpurukan dan lilitan utang yang besar, hadirlah Vici yang disebut sebagai seorang malaikat bagi Kevin. Singkat cerita, bersama Vici sang malaikat bagi Kevin, Kevin berhasil mengatasi semua masalah-masalahnya hingga kembali sukses seperti sekarang. Utang yang menjerat putra sulung ADMS ini dikarenakan ia mengajak teman dan koleganya untuk ikut berinvestasi dan merasa bertanggung jawab atas hilangnya semua uang yang diberikan. Meski bukan ia yang menghilangkan, tetapi Kevin tetap berniat baik untuk mencicil semua uang yang diberikan kepadanya. Jessica Iskandar. Tak main-main,
Jessica Iskandar terlilit utang sampai 9,8 miliar karena penipuan. Ia bahkan mencari-cari bantuan dari sesama rekan artis. Namun sayang, Ruben Onsu, Ivan Gunawan, dan Ayu Ting Ting menolak memberi bantuan karena berbagai alasan. Tetapi, Raffi Ahmad berbaik hati membantu Jessica Iskandar bayar cicilan rumahnya. Pinkan Mambo. Penyanyi Pinkan Mambo mengaku sempat terlilit utang sebanyak 100 juta. Pinkan bahkan takut saat ditagih oleh debt collector. Tapi, Pinkan berusaha bangkit dengan menjual pisang goreng dari warung ke warung hingga giat mengambil pekerjaan sebagai penyanyi. Wenny Aryani. Setelah mengaku punya anak dari Rezky Aditya, Wenny Aryani lagi-lagi lontarkan fakta mengejutkan. Pasalnya, ia mengaku sempat mendulang harta sebagai pebisnis sukses. Namun, nasibnya bak terbalik ketika ia mulai menjalin hubungan dengan Rezky Aditya. Membawa pengaruh buruk, Wenny mengaku sang suami Citra Kirana memperkenalkan dirinya kepada dunia judi. Kesuksesan Wenny Aryani tak berselang lama. Ia menghabiskan uangnya untuk judi online hingga alami kebangkrutan. Awalnya Wenny Aryani enggan menyebutkan nama Rezky Aditya. Namun, dia akhirnya mengaku dikenalkan judi dari suami Citra Kirana tersebut. Akibat hal itu ia mengakui mulai terpuruk setelah mengenal judi online. Sebenarnya gue nggak menyalahkan gue kenal judinya, tapi dari situ mulai terpuruk abis semua. Saya mainnya judi online, kata Wenny Aryani. Namun, ia belak-belakan sempat pelesiran ke Hong Kong dan Makau untuk puaskan hasrat judinya. Denny Sumargo. Kesuksesan Denny Sumargo sebagai seorang artis dan atlet bukanlah hal yang datang dengan sendiri dan tiba-tiba. Tak banyak yang tahu Denny Sumargo memiliki masa lalu yang keras dan suram, bahkan beberapa kali dia nyaris tewas. Sempat tak mengenal Tuhan, Denny Sumargo mencari jati diri hingga mampu rebound dan sukses seperti saat ini. Pernah hadir dalam podcast Al Eldul TV milik Maya Estianty, Densu banyak menceritakan masa lalunya. Saya ini dulu nakal cewek, nakal judi, nakal berantem tapi gak nakal narkoba aja. Semua sudah jadi bagian hidup saya saat itu, ujar Denny. Bahkan suami Olivia Alan itu dulu sesumber bisa mendapatkan apapun, termasuk dalam hal perempuan. Maya pun akhirnya menyinggung tentang judi yang kerap dilakoni oleh sosok yang disapa Densu ini. Tak disangka, Densu yang dulu sudah berhasil kumpulkan pundi-pundi kekayaan mampu menghabiskan puluhan miliar rupiah untuk judi. Dulu gue tuh punya uang 30 miliar rupiah dari hasil dagang. Gaji gue dari basket enggak gede. Gue cari lewat usaha ternyata di situ rezeki gue banyak, sampai banyak banget, sampai gak tahu diri main judi sampai habis, ungkap Denny Sumargo. Selain itu, Densu juga menceritakan tentang dia yang beberapa kali nyaris tewas, termasuk yang bertujuan demi mendapatkan uang. Saya pernah tarung kandang dibayar, pernah balap motor dibayar sampai hampir mati masuk di bawah truk dari 2 arah. Saya bingung kenapa saya masih hidup, tuturnya.